Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Saya mengucapkan kepada semua umat Tuhan, orang percaya dimanapun Anda berada, selamat merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Saya percaya Bapak Ibu, meskipun sampai sore ini, hari ini, kita masih merayakan kenaikan Yesus ke surga di rumah kita masing-masing, saya percaya Bapak Ibu kita tetap bersukacita. Kenapa saudara? Karena Yesus adalah sumber sukacita dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah sore ini Bapak Ibu, tema firman Tuhan, makna kenaikan Yesus ke surga. Karena tidak sedikit Bapak Ibu saya jumpai anak-anak Tuhan kurang memaknai, kurang memahami, kurang mengerti makna Yesus naik ke surga. Apa maksudnya? Apa tujuannya Yesus naik ke surga? Makanya Bapak Ibu lihat, tidak heran ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok ketika kita merayakan perayaan Natal, Jumat Agung dan Paskah, bahkan kenaikan Yesus ke surga. Ketika kita merayakan Natal Bapak Ibu, kita persiapkan acaranya, panitianya, bahkan dana yang besar. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya acara itu meriah. Supaya apa? Acara itu jadi ramai, bagus. Demikian juga Bapak Ibu ketika kita merayakan Jumat Agung dan Paskah dengan sebuah persiapan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu sore ini, kita jawab dengan jujur. Bagaimana ketika kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga? Apakah kita persiapkan semuanya sama seperti Natal? Sama seperti Jumat Agung dan Paskah? Saya percaya Bapak Ibu, ada banyak perbedaan. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, sore ini saya tidak sedang menghakimi siapapun juga. Tapi kalau Anda merasa di dalam gereja Anda buat seperti itu, saya mau katakan Anda perlu bertobat. Bahkan ada banyak gereja saudara, ketika merayakan kenaikan Yesus ke surga, dibuat ibadahnya adalah ibadah padang. Bukan saya katakan ibadah padang salah atau tidak baik, bukan. Namanya ibadah padang Bapak Ibu tahu, pastilah yang lebih ditekankan bukan ibadahnya. Ayo jujur, pasti kebersamaannya, pasti gamenya, betul? Tapi kalau ibadah di gereja, pasti tidak ada game dan tidak ada kebersamaan. Nah, kalau ada ibadah padang, pasti gamenya yang utama, kebersamaannya yang utama, ibadahnya ibadah singkat. Jujur Bapak Ibu. Bahkan ada juga Bapak Ibu gereja yang tidak buat ibadah. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa hal itu terjadi? Karena gereja, karena orang percaya tidak mengerti makna Yesus naik ke surga. Nah sore ini Bapak Ibu saya mau menyampaikan ada 3 makna kenaikan Yesus ke surga. Kita melihat yang pertama Bapak Ibu, di dalam kitab Mazmur 33 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memandang dari sorga. Yesus melihat semua anak manusia. Jadi makna kenaikan Yesus ke surga yang pertama, Yesus membuktikan bahwa surga itu ada.
Surga itu nyata. Surga itu real. Jadi surga itu bukanlah sebuah cerita khayalan, bukan cerita dongeng, dan juga bukan cerita yang diada-adain, yang dibuat-buat oleh para pendeta, para hamba Tuhan, untuk menakut-nakutin, supaya jemaatnya bertobat, supaya jemaatnya hidup benar. Bukan itu, saudara. Bicara surga itu ada firman Allah yang berkata. Kita baru baca tadi bahwa Tuhan memandang dari surga. Jangan sampai Bapak Ibu kita berpikir dengan dunia yang semakin canggih, dunia yang semakin modern, kita pikir udah tidak lagi ada surga. Itu salah, saudara. Itu keliru. Bahkan Bapak Ibu tahu, ketika kita mengakhiri tahun 2019, kita masuk tahun 2020, banyak manusia punya berpikiran yang berkata begini, wah, tahun 2020 pasti tahun yang luar biasa, tahun yang dahsyat. Betul Bapak Ibu, tahun yang luar biasa dan tahun yang dahsyat. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi tahun 2020? Kita belajar satu hal, bukan dua hal, satu hal. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu di tahun 2020? Bagaimana Bapak Ibu kita bisa mencuci tangan yang lebih baik, lebih bersih. Itu Bapak Ibu. Yang biasanya Bapak Ibu, maaf, mungkin kita jarang cuci tangan. Tapi di tahun 2020 ini Bapak Ibu, sejak ada COVID-19, kita selalu belajar untuk cuci tangan. Bagaimana mencuci tangan yang baik? Bagaimana mencuci tangan yang baik supaya tangan tidak kena virus? Tapi saya mau katakan Bapak Ibu sore ini, di dalam situasi kondisi apapun, surga itu ada, surga itu nyata dan real. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita kehilangan keyakinan kita tentang yang namanya surga. Jadi Yesus naik ke surga Bapak Ibu, dia buktikan surga itu ada, surga itu nyata. Jadi mari Bapak Ibu persiapkan hidup kita untuk menikmati surga. Kenapa saudara? Karena dunia ini bukan tempat kita. Kita ada di dunia hanya sementara. Dunia adalah tempat kita transit, tapi surga adalah tempat kita, saudara. Itu yang pertama. Tujuan Yesus naik ke surga, Yesus membuktikan bahwa surga itu ada. Yang kedua, saudara, apa makna Yesus naik ke surga? Yang kedua, makna Yesus naik ke surga, bahwa surga itu adalah tempatnya Yesus Tuhan. Ini Bapak Ibu, saya mau meyakinkan kepada kita semua yang hadir, yang mendengar kebenaran yang saya sampaikan, bahwa surga itu tempatnya Yesus, bukan tempatnya siapa-siapa. Jadi setelah Bapak Ibu Yesus menjalankan tugasnya, misinya di dunia, maka ketika waktunya tiba, dia kembali, dia naik ke surga. Nah, dengar dengan baik. Ada yang bilang begini sama saya, Pastor Bambang, kalau gitu surga kosong dong selama Yesus di dunia. Dengar dengan baik. Itu adalah pikiran sempit kita manusia Bapak Ibu. Kita punya pikiran terbatas Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, Yesus sebagai Tuhan tidak dibatasi dengan ruang, waktu, dan tempat. Jadi bukan berarti ketika dia ada di dunia, dia menjelma menjadi manusia, surga itu kosong. Oh bukan. Yesus punya dua kepribadian. Itu namanya dikotomi Yesus. Yang pertama, Yesus adalah Allah 100%. Dia Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah manusia 100%. Jadi makna yang pertama, Yesus naik ke surga, dia buktikan surga itu ada. Dan yang kedua, saudara, surga itu ada tempatnya Yesus sebagai Tuhan. Nah, banyak orang percaya tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan.
Saya buktikan saudara. Lihat ayatnya, Lukas pasal 6. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lihat Bapak Ibu, terbukti. Jadi banyak orang percaya tapi tidak percaya. Dia memanggil Tuhan, Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita percaya, yakin Yesus itu Tuhan, surga tempatnya, berarti apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, kita lakukan. Halo? Nah, kalau kita hari-hari ini Bapak Ibu, kita sedang berontak sama Tuhan, kita sedang tidak taat sama Tuhan, kita tidak setia sama Tuhan. Yuk, sore ini, lewat kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, kita mau menjadi pribadi yang percaya Yesus Tuhan 100%. Makanya saudara, saya lebih suka menyebut Yesus Kristus Tuhan. Jadi diyakinkan, ditekankan kepada kita bahwa Yesus itu Tuhan. Dia penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Artinya saudara, hidup kita dikontrol, hidup kita dipengaruhi, hidup kita dikuasai oleh Dia. Wow, luar biasa saudara. Makanya saudara, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa saya katakan berbahagia? Karena yang mengontrol hidup kita, saya dan saudara, adalah Yesus sebagai Tuhan. Itu makna yang kedua. Yesus naik ke surga. Yang pertama, dia buktikan surga itu ada. Jadi kita yakinkan diri kita, surga itu ada. Yang kedua, Yesus naik ke surga. Surga itu tempatnya Yesus sebagai Tuhan. Jadi ketika dia kembali naik ke surga, dia kembali ke habitatnya, ke tempat yang semula, yang dulu dia kosongkan, dia tinggalkan. Untuk apa? Menjelma menjadi manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, bahwa surga adalah tempat saya dan saudara. Karena surga itu tempat orang benar Bapak Ibu. Memang saudara, kita semua adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, masalahnya saudara, dengar dengan baik, apakah kita benar-benar hidup dalam kebenaran? Ini masalahnya saudara. Kita memang sudah dibenarkan oleh Yesus, oleh darah Yesus. Dia mati 2000 tahun yang lalu buat kita, menjadi orang benar. Artinya saudara, kita punya label, bukan lagi namanya orang berdosa, tapi orang benar, orang yang sudah dibenarkan. Hanya masalahnya Bapak Ibu, kita ini hidup tidak dalam kebenaran. Ini kebenaran yang saya perlu sampaikan sore ini. Yang namanya ikan, habitatnya berenang. Saya percaya Bapak Ibu setuju. Jadi ikan itu habitatnya dia pasti berenang, hidup di air. Yang namanya burung, habitatnya dia pasti terbang. Nah, dengar dengan baik saudara. Habitat kita, saya dan saudara sebagai orang benar, habitatnya adalah hidup dalam kebenaran. Kenapa saudara harus hidup benar? Karena sorga itu tempat orang benar, bukan orang berdosa, bukan orang yang berontak sama Yesus. Jadi saudara, sore hari ini, mari kita mau merayakan kenaikan Yesus ke surga dengan kita mengerti makna yang sebenarnya. Yang pertama saudara, Yesus naik ke surga membuktikan bahwa surga itu ada. Dan surga itu sungguh nyata, bukan dongeng, bukan cerita khayalan manusia atau dibuat oleh para pendeta. No, Alkitab berkata Tuhan memandang dari surga. Yang kedua saudara, Yesus naik ke surga. Yesus membuktikan bahwa surga itu tempatnya Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain, satu-satunya. Hanya masalahnya kita percaya atau tidak sama Dia. Kalau Anda masih ragu, sore ini Anda mendengar kebenaran, buka hatimu, percaya Yesus. Hanya Yesus Tuhan,
penguasa tunggal dan juru selamat. Dalam hidup kita manusia tidak ada yang lain. Yang ketiga, Yesus naik ke surga. Tujuannya apa saudara? Surga itu adalah tempat saya dan saudara. Alkitab berkata dalam Yohanes 14, dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat. Halo? Dia naik ke surga, dia menyediakan tempat. Dia berkata apa? Aku mau di mana aku berada, engkau pun berada. Jadi saudara, kita adalah orang yang berbahagia hari-hari ini. Karena jaminan kita surga. Dunia, tempat yang fana. Dunia, sementara. Apalagi hari-hari ini saudara, tantangan kita nggak gampang. Tadi di awal khotbah saya sudah katakan, masuk tahun 2020 kita belajar satu hal yang luar biasa. Tentang belajar mencuci tangan yang baik. Kita pikir dengan teknologi yang canggih, ternyata tidak. Mencuci tangan yang bersih, mencuci tangan yang bersih supaya apa? Tidak kena virus wabah COVID-19. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kebenaran yang saya sampaikan sore ini memberkati setiap kita. Dan pastikan ketika kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, kita benar-benar merayakan dengan sukacita, merayakan dengan kemenangan, merayakan dengan sorak-sorai. Kenapa saudara? Karena kita mengerti makna yang sebenarnya. Yesus naik ke surga, dia buktikan surga itu ada dan nyata. Yang kedua, dia naik ke surga karena surga itu tempat dia, Yesus sebagai Tuhan, penguasa tunggal dan juru selamat manusia. Yang ketiga, dia naik ke surga. Maknanya apa saudara? Bahwa surga itu tempat saya dan saudara sebagai orang benar. Karena itu janjinya. Dia berkata, di mana aku berada, aku mau kamu pun berada di sana. Jadi sore ini Bapak Ibu, pastikan kita adalah orang-orang yang menikmati surga. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah risau, gelisah dengan hidup kita hari-hari ini. Ingat Bapak Ibu, di dunia hanya sementara. Semua harta, semua kekayaan, semua yang kita punya, yang kita miliki, yang kita capai, pangkat, jabatan, semua itu fana, semua itu sementara. Ketika kita meninggal, ditinggalkan. Kenapa saudara? Di sorga jauh lebih hebat. Semua itu gak berlaku saudara. Mari Bapak Ibu, rayakan kenaikan Yesus ke surga dengan sebuah kepastian, dengan pengertian yang benar. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati. Hidup serupa Kristus. Bersama Yesus, kita pasti bisa. Bersama Yesus, kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.